yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang seperti saat ini. Baik, kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Para peserta yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selamat datang di acara Gober Ngobrol Online Perkara Ramadan. Alhamdulillah hari ini adalah hari ke-18. Kajian ini dilaksanakan di bulan suci Ramadan. Semoga di bulan Ramadan ini kita diberikan keberkahan dan kekuatan dalam menjalaninya hingga akhir amin ya rabbal alamin. Saya Amar selaku MC dan moderator dalam kajian online Gober, ngobrol online perkara Ramadan akan memandu kajian hari ini hingga selesai. Sebelum kita mulai, izinkan saya memperkenalkan sedikit acara Gober atau ngobrol online perkara Ramadan. Acara ini diadakan selama 20 hari di bulan Ramadan dengan mengangkat tema yang berbeda-beda. Tentu saja tema-tema itu akan dikupas tuntas oleh pemateri-pemateri yang sangat hebat dan inspiratif. Acara ini diadakan oleh Sinergi Amal Kebajikan, yaitu Lembaga Zakat, Infak, Sodako, dan Wakaf, serta didukung oleh Hasanah Tour and Travel. Saya akan menjelaskan tentang singkat apa itu Hasanah Tour and Travel. Hasanah Tour and Travel merupakan brand dari PT Rizkon Hasanah Mulia yang telah berdiri sejak tanggal 7 Mei 2014. Dengan moto melayani sepenuh hati, Hasanah Tour and Travel akan memberikan rasa aman, nyaman, dan tenang bagi jamaah selama menjalankan ibadah umroh. Hasanah Tour and Travel hadir sebagai mitra dalam merencanakan perjalanan ibadah dan wisata dengan penuh kualitas dan keberkahan. Tidak hanya sebagai penyelenggara perjalanan, Hasanah Tour and Travel juga senantiasa membawa semangat kebaikan dan nilai-nilai Islami dalam setiap perjalanan. Bersama dengan Tour and Travel, setiap momen perjalanan bukan hanya menjadi pengalaman wisata, namun juga sarana untuk mendapatkan ketenangan dan mendalamkan keimanan. Hasanah Tour and Travel menyediakan paket umroh eksklusif dengan fasilitas premium, pemandu yang berpengalaman, dan perjalanan nyaman. Segera hubungi kami untuk mendapatkan informasi lebih lanjut dan pastikan umroh Anda menjadi pengalaman yang suci dan berharga. Baik, kita akan masuk ke segmen inti dalam acara ini sesuai dengan kajian online hari ini, yakni ini yang berjudul inilah orang-orang yang merugi di bulan Ramadan. Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita narasumber ini yang akan Assalamualaikum Ustadz, bagaimana kabarnya? Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat. Terima kasih Ustadz sudah hadir dalam acara Goper ini. Oh iya, Baik untuk bicara. ya, baik Tadi untuk sempat menghemat waktu. terputus ya. Ya, baik untuk mempersingkat waktu, mari kita bersama-sama menyimak materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Fadli Multazam Ilham. Kepada Ustadz Fadli Multazam Ilham, kami persilahkan. Ya, sebelumnya materi yang akan durasi waktu yang disediakan untuk materi sampai berapa lama insya Allah. Uh, Sebanyak 30 menit Pak Ustadz. 30 menit ya. Ya, Baik. Ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على الحبيب المصطفى والنبي المجتبى والرسول المرتضى محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. Eh, Pertama-tama kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas perkenannya jualah sehingga kita bisa eh, bertemu dalam majelis ilmu pada siang hari ini secara virtual. Ada hari yang sangat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di hari Jumat. Jadi pada hari ini berkumpul dua kemuliaan waktu sekaligus. Syarafu yaumil Jum'ah wa syarafu syahri Ramadan. Kemuliaan hari Jumat bertemu dengan kemuliaan Ramadan. Dua zaman yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita patut dan wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan karunia besar yang Allah berikan berupa kemuliaan waktu. Tentu harapan besar dari kita semuanya adalah semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan menggolongkan kita ke dalam barisan orang-orang yang mulia di waktu-waktu yang mulia. Tentunya dengan berusaha, bersungguh-sungguh berupaya untuk meraih jalan kemuliaan, dan kelak Allah Subhanahu wa taala juga akan mengumpulkan kita di yaumul qiyamah bersama dengan orang-orang yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Baik, tema yang diberikan kepada kami sesuai dengan broadcast yang ada, inilah orang-orang yang merugi di bulan Ramadan. Seperti itu ya. Ya. Sebelum masuk ke pembahasan kita, tema kita pada siang hari ini, saya ingin menyampaikan sebuah pernyataan. Ini semacam disclaimer ya dari judul kita pada siang hari ini, bahwa ternyata bulan Ramadan itu adalah bulan keberuntungan. Bulan Ramadan adalah bulan bagi orang-orang yang ingin mencari kejayaan dan keberuntungan. Ya. Jadi ini semacam disclaimer ya dengan judul kita, tapi pada hakikatnya ini memberikan kepada kita sebuah pencerahan tentang hakikat daripada bulan Ramadan. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis riwayat Ahmad dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu an, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Atakum Ramadan syahrun mubarak." Atakum Ramadan syahrun mubarak. Telah datang kepada kalian Ramadan. Ini hadis ini disebut oleh para ulama sebagai hadis bisyarah atau kabar gembira. Kabar gembira yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya di zaman itu. Kata Nabi, "Atakum Ramadan." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Syahrun mubarak. Bulan yang diberkahi.
faradallahu alaikum siyamahu, Allah mewajibkan bagi kalian untuk berpuasa pada bulan itu. Lalu kata Nabi, tufattahu fihi abwabul jannah wa tughallaqu fihi abwabun nar, abwabul jahim wa tusaffadu fihi maradatus syayatin. Pada bulan itu pintu-pintu surga Allah buka seluruhnya, yang berarti bahwa selama ini eh, masih ditutup. Wa tughallaqu fihi abwabul jahim, dan pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti selama ini memang pintu-pintu neraka itu dibuka ya sebelum di luar syahrul Ramadan, di luar bulan suci Ramadan. Wa tusaffatu fihi syayatin, bahkan tangan-tangan syaitan ikut dibelenggu pada bulan itu. Kalau kita memperhatikan ayat ini, hadis ini, ya sepertinya agak keliru ketika bulan Ramadan disebut sebagai bulan kerugian. Sebagai bulan kerugian atau bulan bagi orang-orang yang merugi. Kenapa? Pertama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Ramadan sebagai syahrun mubarak, bulan yang diberkahi. Wal barakatu kathratul khair, dan keberkahan itu selalu identik dengan kebaikan yang banyak, kebaikan yang terus-menerus. Itu makna dasar daripada keberkahan. Belum lagi Nabi SAW mengatakan pada bulan itu Allah buka pintu surga, sehingga ini menjadi kesempatan dan peluang emas bagi siapapun yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, inilah waktunya. Bahkan neraka pun Allah tutup, dan syaitan yang memiliki pengaruh yang kuat selain daripada hawa nafsu itu pun dibatasi pergerakannya di bulan suci Ramadan. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, bulan Ramadan juga adalah bulan keberuntungan, karena pada bulan ini begitu banyak kemenangan yang diperoleh oleh orang-orang yang beriman. Seringkali kita mendengar orang-orang mengatakan bulan Ramadan adalah bulan kemenangan dan bulan kejayaan, dan memang seperti itu kenyataannya. Kita ketika flashback pada sejarah yang pernah ada, ternyata memang ada beberapa kemenangan yang diperoleh oleh kaum muslimin justru di bulan suci Ramadan. Yang pertama sekali adalah peristiwa Badar, atau yang disebut dengan Ghazwatu Badar atau perang Badar, yang berakhir dengan kemenangan di pihak kaum muslimin. Itu ternyata kejadiannya di bulan suci Ramadan. Demikian juga puncak kemenangan kaum muslimin pada Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah, itu juga berlangsung di bulan suci Ramadan. Dan banyak kejadian sebuah penaklukan ataupun peperangan yang dimenangkan oleh kaum muslimin justru di bulan suci Ramadan. Ya, terakhir di negeri kita, eh, kemerdekaan bangsa ini juga diperoleh menurut sejarah dan kenyataan adalah di bulan suci Ramadan. Jadi kesimpulannya, bulan Ramadan adalah bulan bagi orang yang ingin mencari keberuntungan. Bahkan ada sebuah riwayat di zaman Nabi SAW, ada dua sahabat yang bermimpi melihat, ada satu orang sahabat yang bermimpi melihat dua orang sahabat, yang salah satu di antara sahabat itu sudah meninggal dunia syahid fisabilillah, dan yang satunya masih hidup setahun lagi. Sama-sama berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala.
Tapi salah satu di antara dua orang tersebut itu syahid dan gugur fisabilillah, dan satunya masih hidup sampai setahun lagi. Namun uniknya dalam mimpi itu diceritakan bahwa ketika mereka ada di depan pintu surga, justru yang pertama sekali yang dipersilahkan masuk ke dalam surga adalah sahabat yang tidak gugur fisabilillah, tapi yang masih hidup setahun lagi kemudian. Nah, ini agak unik ya, kisah ini yang didasarkan oleh mimpi tadi akhirnya disampaikan kepada Rasulullah SAW, karena menurut keyakinan kita dalam syariat bahwa siapapun yang eh, bahwa ibadah yang paling tinggi adalah syahid fisabilillah. Ini secara pahala tidak ada yang bisa menandingi. Tapi kenapa justru dalam peristiwa ini yang pertama sekali dipersilahkan masuk ke dalam surga justru sahabat yang tidak syahid fisabilillah dan masih hidup setahun kemudian? Lalu dijawab oleh Nabi bahwa bukankah si fulan itu pernah mendapati masih hidup setahun kemudian? Bukankah ia sempat sholat? Bukankah ia pernah berpuasa di bulan Ramadan dan melakukan amalan-amalan soleh lainnya? Artinya, ya, sahabat ini telah mengumpulkan pundi-pundi kebaikan dan pahala yang tidak didapatkan oleh sahabat yang tadi syahid fisabilillah. Ya. Salah satunya adalah sahabat ini masih sempat hidup satu tahun kemudian dan mendapati bulan suci Ramadan, sehingga boleh jadi pahala syahidnya itu akan dikalahkan oleh eh, pahala kebaikan yang dilakukan oleh sahabatnya ketika berada di bulan suci Ramadan. Ini sebagai pengantar untuk materi kita pada siang hari ini, eh, untuk menegaskan bahwa pada hakikatnya bulan Ramadan adalah bulan keberuntungan dan bulan kemenangan. Eh, Hanya saja ketika kita membaca, ya, membaca lanjutan dari hadis yang tadi kita sebutkan di awal, hadis Imam Ahmad rahimahullah taala dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, ternyata di akhir daripada hadis itu Rasulullah SAW mengatakan, wa inna lillahi wa fihi lillahi lailatun walillahi fihi lailatun khairum min alfi syahr. Kata Nabi, dan pada bulan Ramadan itu terdapat satu malam yang nilainya lebih baik daripada 1.000 bulan, yang kita kenal dengan malam Lailatul Qadar. Faman hurima khairaha faqad hurim. Kata Nabi, siapa yang terhalangi dari kebaikan malam itu, maka sungguh dia telah terhalangi dari kebaikan yang begitu banyak. Dengan kata lain, dia akan merugi selamanya. Dia akan merugi selamanya. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa meskipun Ramadan itu adalah bulan keberuntungan dan bulan yang istimewa bagi orang-orang yang ingin mencari kejayaan dan kemenangan di sisi Allah Subhanahu wa taala, tapi ada saja orang-orang yang justru mendapatkan kerugian di saat ketika banyak orang yang mendapatkan keberuntungan. Nah, ini mirip-mirip dengan hadis Rasulullah SAW, hadis riwayat Ibn Hibban, bahwa pernah suatu ketika Nabi SAW ketika menaiki mimbar, dan mimbar Rasul itu kan ada 3 step ya, ada 3 step. Ketika Nabi SAW menaiki tangga yang pertama, itu Nabi SAW tiba-tiba mengatakan amin. Lalu para sahabat yang mendengar itu juga mengatakan amin. Padahal tidak terdengar siapa yang berdoa, tapi karena sebagai bentuk keteladanan kepada Rasulullah SAW, para sahabat ikut mengatakan amin, meskipun tidak tahu siapa yang berdoa. Ketika naik ke step yang kedua, tangga yang kedua, Rasulullah kemudian mengatakan kembali amin. Para sahabat juga mengatakan amin. Naik ke tangga yang ketiga, Rasulullah mengatakan amin dan para sahabat mengatakan amin. Akhirnya setelah khutbah, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kami mendengar engkau ketika menaiki
tangga-tangga mimbar, engkau mengucapkan amin pada tangga yang pertama, amin pada tangga yang kedua dan yang ketiga. Ada apa ya Rasulullah? Padahal tidak ada suara orang yang berdoa yang kami dengarkan. Lalu dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Jibril datang kepada aku dan mengatakan, "Raghima anfu rajulin, eh, celaka ya, orang yang man dzukirta indahu falam yusalli alaik." Orang yang ketika namamu disebut di sisinya lalu dia tidak bersalawat kepadamu. Akhirnya kata Jibril mengatakan, "Kul amin," katakanlah amin wahai Muhammad, dan Nabi SAW pun mengatakan amin dan para sahabat mengatakan amin. Ya. Pada tangga yang kedua Jibril mengatakan, "Raghima anfu rajulin adraka ramadhana thumma salakha falam yughfar lah." Celaka dan merugi orang yang mendapati Ramadan lalu Ramadan itu pergi, selesai, falam yughfar lah, sementara dia belum mendapatkan ampunan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari riwayat ini, dari hadis ini, kita mengambil kesimpulan bahwa ada orang yang merugi di bulan Ramadan. Kalau eh, dalam konteks hadis Ibnu Hibban tadi, di situ jelas dikatakan bahwa orang yang merugi di bulan Ramadan adalah orang yang bulan Ramadan itu datang menghampiri dia, atau dia yang menghampiri Ramadan, lalu Ramadan itu pergi dan selesai, namun dia tidak mendapatkan ampunan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kerugian yang amat sangat besar. Ya. Padahal Ramadan ini adalah pintu, di samping dia pintu keberkahan dan pintu kemenangan, dia adalah pintu maghfirah. Ya, Ramadan adalah zaman yang membuka pintu maghfirah atau pintu ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya ya, artinya setiap orang akan mendapatkan ampunan dengan sangat mudahnya di bulan suci Ramadan. Ya, meskipun hatta dengan perkara-perkara yang kecil sekalipun, perkara yang sepele sekalipun, itu bisa menjadi sebab Allah mengampuni kita di bulan Ramadan. Ya. Makanya banyak hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang eh, menyampaikan tentang jaminan ampunan bagi amalan-amalan tertentu yang dilakukan oleh seorang hamba di bulan Ramadan. Misalnya kata Nabi, "Man sama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, akan diampunkan dosa yang telah lalu seluruhnya. Wa man qama Ramadhana imanan, siapa yang melakukan qiyam Ramadan, salat tarawih, salat lail di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, akan dihapuskan dosa yang telah lalu. Nah, ini jaminan penghapusan antara orang yang puasa dan qiyam itu dua jaminan yang berbeda. Jadi bisa dibayangkan, ada orang yang berpuasanya karena iman, qiyam Ramadannya juga karena iman, itu ampunannya sudah berulang-ulang, berkali lipat. Sehingga andaikan pun dia tidak mendapatkan ampunan dari sisi puasa, mungkin dia akan mendapatkan ampunan dari sisi qiyamnya, dari sisi qiyam Ramadannya, salat tarawihnya. Ya, termasuk kata Nabi, "Wa man qama lailatul qadar," ada pengkhususan ya secara istimewa untuk orang yang melakukan qiyam Ramadan, melakukan salat lail, salat tarawih di malam-malam Lailatul Qadar, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampunkan dosanya. Ya. Jadi sebetulnya memang sangat merugi orang yang tidak mendapatkan ampunan, karena pintu ampunan yang Allah buka itu sangat banyak sekali. Kalau seorang hamba tidak berhasil di pintu yang satu, mungkin di pintu yang kedua. Kalau tidak yang kedua, mungkin pintu yang ketiga. Kalau ada orang yang di setiap pintu dia gagal, itu artinya memang orang ini sepertinya eh, sepertinya memang orang yang sangat merugi dan sulit mendapatkan keberuntungan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi ada hati yang mati atau ada dosa besar yang belum diampuni. Baik, tentang golongan orang-orang yang merugi di bulan Ramadan. Ya, ini saya akan bagi dalam 4 eh,
pokok bahasan. Insya Allah Ta'ala ini kita akan bahas secara singkat dan padat, insya Allah, mengingat waktu kita juga memang sangat terbatas dan singkat ya. Ya, tentunya dengan harapan besar semoga yang hadir di tempat ini termasuk di antara golongan orang-orang yang terhindar dari kerugian di bulan Ramadan di saat ketika Allah menjanjikan sebuah kemenangan dan keberuntungan. Ya, yang pertama, jamaah sekalian, peserta Kober ya, apa ngobrol 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 online, apa ngobrol online berkah gitu ya. Berkah Ramadan ya. Berkah Ramadan. Ya, oh ya ngobrol online berkah. Ya. Ini mungkin salah satu obrolan yang tidak akan pernah merugi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak orang yang ngobrolnya Amin. amin ya rabbal alamin. Karena banyak orang di bulan Ramadan yang obrolannya mendatangkan kerugian bahkan kemurkaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini obrolan yang ditawarkan oleh eh, teman-teman di yayasan ini adalah obrolan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan yang juga penuh berkah. Ya, jadi nampaknya sulit untuk mendapati orang-orang yang merugi di tempat ini. Tapi apapun itu, kita harus mengetahui siapa orang-orang yang merugi, bukan untuk ikut menjadi orang yang rugi, tapi agar kita tahu di mana letak-letak seseorang itu bisa rugi dan kita menghindari eh, pintu-pintu kerugian itu dan berbalik arah mencari keberuntungan. Ya. Araftu syarra seperti perkataan Mu'ad bin Jabal, araftu syarra laisa li syirrihi wa innama li tawaqqihi. Saya mengetahui keburukan itu bukan untuk ikut tenggelam dalam keburukan itu, tetapi agar kita terhindar dari keburukan yang kita ketahui. Kita bisa mewaspadai keburukan itu, karena kadang-kadang ada orang yang terjatuh dalam keburukan dan dia tidak tahu kalau itu adalah keburukan yang merugikan dirinya. Yang lebih parah lagi kalau dia sudah jatuh ke dalam keburukan itu, dia menganggap itu adalah sebuah keberuntungan. Wah, ini satu hal yang amat berbahaya ya. Yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, kata Allah. Orang yang menyangka bahwa dia telah melakukan kebaikan, tapi justru dia tenggelam dalam eh, keburukan yang terus-menerus tanpa dia ketahui. Nah, eh, di sini saya ingin membagi secara ringkas tentang golongan orang-orang yang merugi di bulan Ramadan. Yang pertama sekali, dan ini orang yang paling merugi. Siapa itu? Orang yang meninggalkan ibadah puasa sama sekali. Orang yang meninggalkan ibadah puasa. Man taraka as-sawma mutlaqan atau amdan. Ya, ini ada dua klasifikasi yang harus kita ketahui. Pertama, orang yang meninggalkan puasa secara mutlak. Mungkin dia tidak menganggap puasa itu karena tidak menganggap puasa itu sebagai kewajiban. Ya, setelah datang penjelasan yang jelas kepadanya. Nah, ini orang-orang yang seperti ini, ada nggak orang yang seperti ini? Yang tidak menganggap puasa itu wajib. Kalau karena jahil, ya kita maklumi, kita tolerir. Tapi kalau ada yang menyangkal itu sebagai sebuah kewajiban, padahal itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari rukun Islam, maka ini bisa jatuh pada kekufuran. Ya, sama dengan orang yang menganggap ibadah sholat itu nggak wajib. Sama dengan orang yang menganggap ibadah haji itu nggak wajib. Ya, siapapun yang mengingkari rukun Islam, maka dia jatuh pada eh, kekufuran. Ada juga kasus yang orang yang meninggalkan ibadah puasa bukan karena dia tidak tahu bahwa itu adalah kewajiban. Dia sangat tahu bahwa itu adalah kewajiban. Tapi dia meninggalkan ibadah puasa karena sengaja, amdan wa tahawunan, karena sengaja atau bermalas-malasan. Nah, ini yang barangkali banyak kita temui. Apakah itu di orang yang ada di sekeliling kita, atau saudara-saudara kita, atau bahkan mungkin kerabat-kerabat kita. Nah, orang yang semacam ini jelas, ya, meskipun tidak dihukumi jatuh dalam kekufuran, ya, meskipun sebagian ulama ada yang menggolongkan, ada yang mengatakan itu jatuh dalam kekufuran, tapi kita tidak sampai berani mengatakan konsekuensi hukum itu.
ya karena dia masih berislam dan masih mengaku itu sebagai sebuah kewajiban. Hanya saja dia meninggalkan dan tidak melakukan ibadah siam karena sengaja di situ bisa karena tahawunan, karena memang menyengajakan, atau kaslan atau bermalas-malasan, atau karena menganggap tidak penting. Nah, orang yang seperti ini jelas terjatuh pada kabirah min kabairid dzunub. Dia terjatuh pada dosa yang sangat besar, yang kalaupun dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak bisa mengganti ibadah puasa yang dia sudah lakukan. Ini yang terbentuk ta'zir, ya, hukuman bagi orang yang meninggalkan puasa dengan sengaja. Ya, apalagi kalau sudah tidak jelas berapa jumlah puasa yang ditinggalkan. Ada orang yang bertahun-tahun lamanya tidak pernah puasa. Wal'iyadzubillah. Maka ini hukumannya sangat berat dan termasuk dalam dosa yang sangat besar. Kabirah min kabairid dzunub, di mana Allah tidak akan mengampuni dosanya kecuali dengan bertaubat nasuha, bertaubat yang sungguh-sungguh. Lalu dia mengganti dengan melakukan ibadah puasa dengan maksimal di hari yang tersisa, dan sebisa mungkin dia memperbanyak ibadah-ibadah sunnah untuk menutupi ibadah puasa yang wajib yang pernah ditinggalkan. Ini yang pertama. Yang kedua, golongan orang yang merugi di bulan Ramadan, dan ini kerugian yang bersifat mutlak, ya, tidak bisa kerugian itu tidak bisa ditutupi. Kerugian itu tidak bisa ditutupi, ibarat air yang bocor itu sudah nggak bisa lagi kita kembalikan. Itu sudah airnya akan mengalir kemana-mana, entah kemana, sehingga satu-satunya cara untuk menutupi kerugian itu adalah dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun sebagian ulama ada yang berpendapat dia boleh mengganti puasa yang telah lalu, kalau itu bisa diperkirakan, ya, berapa berapa jumlah puasa yang pernah ditinggalkan. Tetapi orang yang semacam itu sebetulnya eh, apapun yang dia lakukan itu tidak akan mungkin bisa menutupi apa yang sudah pernah dia tinggalkan. Jadi satu-satunya cara adalah dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan taubat itulah yang akan menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Yang kedua, eh, perkara yang membatalkan puasa ini di antara orang yang merugi di bulan Ramadan adalah orang yang sengaja membatalkan puasanya. Jadi dia berpuasa, cuman dibatalkan puasanya. Ini juga eh, bisa menjadi rugi, ya, menjadi rugi karena bukan karena tidak berpuasa, tapi dia membatalkan puasanya. Ya. Eh, dan di antara pembatal-pembatal puasa ini ada yang ada yang hukumannya itu tidak sekedar kewajiban untuk mengganti puasa yang dia batalkan atau yang dia tinggalkan, tetapi sampai pada tingkatan dia harus membayar kafarat atau denda karena puasa yang dia batalkan. Nah, ini kalau dalam istilah fikih atau syariat disebut dengan mufattirat as-siyam, perkara yang membatalkan puasa. Eh, dan ini termasuk di antara perkara yang masyhur atau maklum, ya, yang lazim diketahui oleh kaum muslimin. Yang pertama adalah al-aklu wasyurb, tentunya, ya, makan dan minum. Ada orang yang sengaja makan dan minum di siang hari Ramadan. Ini jelas ijma' ulama, kesepakatan seluruh ulama. Tidak ada khilaf dalam perkara ini bahwa batal puasanya. Ya, bahwa batal puasanya. Eh, tapi kalau lupa, gimana? Nah, ini beda kasus, ya. Kalau misalnya karena lupa, maka kata Nabi SAW, man akala nasiyan, ya, maka siapa yang makan karena lupa di bulan Ramadan, ya, man akala nasiyan, ya, bukan makan nasi, ya, nasiyan maksudnya lupa, dari kata nisian. Fal yutimma saumahu, maka hendaklah dia menyempurnakan puasanya, karena sungguhnya yang memberi dia makan dan minum itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau lupa, berarti yang membatalkan di sini adalah orang yang makan dan minum dengan sengaja. Yang kedua adalah al-jima. Ya, al-jima atau berhubungan di siang hari Ramadan
bagi orang yang sudah berpasangan suami istri, ini di antara perkara yang bisa membatalkan puasanya, bahkan di antara perkara besar atau paling besar yang bisa membatalkan puasa. Ya, kalau makan dan minum itu kalau dia batal puasanya karena itu, maka dia bisa mengganti di waktu yang lain. Ya, dia bisa mengganti puasanya di waktu yang lain. Tetapi berbeda dengan jima. Jima ini di samping dia punya kewajiban untuk mengganti di waktu yang lain, dia juga punya kewajiban untuk membayar kafarat. Nah, dan kafaratnya tidak main-main, kata Nabi SAW, hal tajidu ma ta'tiqu raqabah. Yang pertama adalah membebaskan budak. Kalau tidak bisa, saumu syahraini mutatabi'ain, berpuasa 2 bulan berturut-turut dan tidak boleh terputus. Ya, kalau terputus dia harus mengulangi dari awal. Andai dia sudah puasa 1 bulan 29 hari, 28 hari, lalu tiba-tiba dia memutuskan puasanya, dia harus mengulang lagi dari puasa yang pertama. Ya, dan begitu seterusnya. Kecuali kalau dia sakit atau tiba-tiba ada safar atau misalnya memang ada waktu-waktu yang tidak boleh berpuasa pada hari itu, seperti hari tasyrik misalnya atau hari Id, nah itu tidak mengapa. Tapi selain daripada itu tidak boleh. Nah, yang ketiga, kalau tidak bisa 2 bulan berturut-turut, maka memberi makan 60 orang miskin. Jadi hukumannya ini sangat berat. Nah, ini disebut dengan kafarat atau denda. Nah, itu terkait dengan perkara yang membatalkan puasa. Ada dan ini poin yang ketiga dan yang terakhir insya Allah, tidak membatalkan puasa, ya, karena memang tidak membatalkan puasanya. Dia tidak makan, tidak minum, tidak juga melakukan jima. Namun dia dengan sengaja telah merusak pahala puasanya. Dia dengan sengaja telah merusak pahala puasanya. Sehingga mungkin secara kewajiban dia gugur, tapi tidak mendapatkan pahala dari puasa. Ini orang yang seperti inilah yang disebut merugi, ya, merugi dan tidak mendapatkan bagian apapun dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Kata Nabi, "Rubba sha'imin laisa lahu haddun min siyamihi illa al-ju' wal 'atash." Boleh jadi ada orang yang puasa tapi dia tidak punya bagian dari puasa itu kecuali hanya lapar dan rasa haus saja. Nah, ini orang yang merugi sebetulnya karena dia sudah effortnya berlebih, ibaratnya dia sudah keluarkan modal dalam jumlah yang sangat banyak, tetapi eh, tidak untung, ya, tidak untung, bahkan eh, rugi ya kalau alhamdulillah kalau modalnya kembali. Tapi kalau sampai habis semuanya dan minus, ya, sampai minus, itu benar-benar orang yang merugi ya, orang yang merugi. Ibarat seorang pedagang, dia sudah mengeluarkan modalnya begitu banyak, tapi tidak mendatangkan keuntungan, habis pula modalnya, hilang semuanya. Itu kerugian yang amat sangat besar. Ini disebut dengan al-iflas, orang yang merugi. Ya, ini pernah Nabi SAW menggambarkan, ada ketika itu bertanya kepada sahabatnya, "Wahai sahabatku, tahukah kalian siapa itu al-muflisun, orang yang merugi?" Kata sahabat, "Ya Rasulullah, orang yang merugi itu kalau dalam kamus yang kami pahami, itu orang yang tidak punya uang, tidak punya dinar, tidak punya dirham." Ya, kata Nabi, itu menurut kalian dalam hitungan duniawi, tapi orang yang merugi itu adalah orang yang datang kelak di yaumul kiamah dengan amalan setumpuk gunung, namun ternyata Allah Allah hilangkan semua itu sehingga tidak ada bekas sedikit pun dari setumpuk gunung amalan yang dia lakukan. Kenapa? Karena dia pernah mencela si fulan, pernah menggunjing si fulan, dia pernah menumpahkan darah si fulan, dia pernah menzalimi si fulan. Itulah orang yang merugi. Orang yang merugi, yang sudah mengeluarkan modal begitu besar, namun semua dikali nol oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak mendapatkan apapun. Ya. Siapa mereka? Ini ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau, "Man lam yada' qaul az-zur wal 'amal bihi wal jahla falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah." Kata Nabi, siapa yang tidak meninggalkan perkataan palsu, ya, qaul az-zur wal 'amal bihi, dan perbuatan-perbuatan palsu, wal jahla, dan perbuatan jahil latah,
Falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarab. Maka Allah tidak butuh dengan makan dan Allah tidak butuh dengan minuman yang dia tinggalkan. Nah, itu orang yang merugi. Siapa mereka? Orang yang tenggelam dalam perkataan yang palsu. Perkataan apapun itu, dusta, eh, banyak ya perkataan-perkataan palsu, eh, namimah, mengadu domba, gibah termasuk di antaranya, ya kan? Termasuk juga persaksian palsu. Wal amala bi, dan perbuatan-perbuatan yang menunjukkan pada kepalsuan, ya, mengadu apa tadi, seperti berkhianat, eh, menggibahi, berbuat gibah, berkata perkataan yang sia-sia, termasuk diantaranya memperturutkan amarah. Nah, ini termasuk diantara orang-orang yang berpeluang untuk tidak mendapatkan pahala sedikit pun dari puasanya, meskipun dia sudah menahan lapar dan menahan minum, tetapi dia tidak meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bisa saja dia hanya mendapatkan lapar dan haus dan laparnya saja, namun tidak mendapatkan eh, pahala puasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadu billah. Ya man lam yada' qaul az-zur wal 'amala bihi wal jahl falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Makanya puasa itu sebetulnya, ya, puasa itu sebetulnya tidak hanya sekedar menahan makan, minum dan tidak berhubungan. Jadi puasa memang rukunnya itu, ya, rukunnya tidak makan, tidak minum, kemudian tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa seperti jima. Tetapi puasa itu, tapi kalau hanya pada batasan itu, artinya kita hanya berpuasa secara lahiriah atau saumul jawarih. Secara lahiriah karena kita hanya mempuasakan perut, mempuasakan mulut, termasuk mempuasakan kemaluan dan hal-hal yang lainnya secara lahiriah. Tapi lebih dari itu, sebetulnya kita dituntut untuk mempuasakan segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mempuasakan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini yang kadang-kadang menjadi penentu kualitas ibadah puasa seseorang. Ketika dia mampu untuk imsak, jadi tidak hanya imsak menahan lapar, menahan makan dan minum, tapi imsak an jami'i ma harramallahu ta'ala alaih, menahan segala sesuatu yang Allah haramkan pada dirinya, dari pendengaran sesuatu yang haram, dari penglihatan sesuatu yang haram, melangkah pada hal-hal yang haram, melakukan perkara-perkara yang haram. Nah, itu yang sangat penting untuk menjadi aturan. Sama dengan haji, ada orang yang berhaji, ya mungkin hajinya haji yang paling mahal, ya, haji furoda. Furodanya furoda VIP, Masya Allah. Kalau ditanya berapa harganya, pasti Hasanator sangat paham, ya, bisa memberikan referensi yang sangat jelas, ya. Bisa sampai 500 juta, bisa sampai 600 juta, habis. Tetapi naik pesawat paling berkelas, ya, hotelnya juga hotel bintang 5, Masya Allah, busnya bus yang paling ber-AC, dan maktabnya juga maktab VIP, tapi hasilnya hanya hanya capek dan modalnya habis, namun tidak mendapatkan pahala haji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Ada dulu ungkapan, ya, di kalangan orang Arab terdahulu, atau sering disebutkan oleh para ulama, bahwa ya saya lupa potongannya, ya. Intinya yang berhaji bukan orangnya, tapi hajjatil iru, yang haji itu adalah tunggangannya. Yang haji adalah tunggangannya, hewan untanya atau yang naik kendaraan yang lain di zaman itu, ya. Di zaman itu pada hakikatnya dia tidak berhaji, tapi yang haji hanya modalnya, yang haji adalah
tunggangan atau kendaraannya. Ini teguran yang sangat halus bagi orang yang eh, hanya melibatkan perkara-perkara lahiriah pada setiap ibadahnya. Sementara ruh dari ibadah itu adalah apa yang ada dalam hatinya, dalam wujud keikhlasan dan ketulusan karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam ibadah puasa ini mungkin sulit bagi orang yang ingin ria ya, karena kita nggak tahu eh, bahkan kata para ulama tidak ada ria dalam ibadah puasa. Karena orang bisa saja dia makan satu piring tanpa diketahui kalau dia makan, lalu dia berpura-pura menjadi orang yang sedang berpuasa. Ya. Eh, kelihatan sangat lesu, loyo, seakan-akan tidak bertenaga. Tapi di dalam kamar dia sudah habis 2 porsi misalnya. Wallahu alam, siapa yang tahu? Kita nggak pernah tahu karena ini ibadah sir, ibadah yang sifatnya rahasia, sehingga tidak ada pintu ria dalam hal itu. Ya, tidak ada pintu ria dalam hal ini. Nah, ini perkara-perkara batiniyah, al-imsak an ma harramallah. Jadi adalah tingkatan ibadah puasa bagi orang-orang yang khusus dan istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di mana dia tidak hanya menahan makan dan minumnya, tapi dia menahan segala sesuatu yang bisa mengharamkan. Ada orang yang akhirnya eh, lalai sehingga bisa menghapus seluruh amalan puasanya. Terakhir, nah ini yang paling penting juga, eh, tidak membatalkan puasanya, ya, tidak juga merusak puasanya, tetapi apa yang dia lakukan itu bisa menggadai pahala puasanya, ya, bisa menggadai pahala puasanya. Jadi pada dasarnya tidak ada yang hilang dari ibadahnya, hanya saja ibadah puasa yang dia lakukan itu tergadai sehingga belum bisa dinilai sesuatu apapun. Kenapa, jemaah sekalian? Karena ada satu penghalang yang disebut dengan salahu dzatil bain. Ya, apa itu? Hubungan sesama saudara seiman. Nah, ini penting sekali. Ya. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa tu'radul amal, amalan itu diangkat oleh Allah pada setiap hari Senin dan Kamis. Pada setiap hari Senin dan Kamis. Itulah kenapa kita dianjurkan untuk puasa di hari Senin dan Kamis ya. Tapi kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi itu, "Angdiru hadaini." Adapun untuk dua hamba ini, tangguhkan dulu amalannya. Ya, tangguhkan dulu amalannya. Ketika ditanya, "Kenapa?" Kata Allah, "Hatta yastaliha." Sampai dua orang itu kembali kembali apa itu? Bersaudara. Ya, sampai dua hamba itu kembali bersaudara. Artinya selama ini dia berselisih, mungkin saling benci, tidak akur, ada persoalan apapun, apalagi kalau itu terjadi pada kerabat, ini bisa jatuh pada perkara qat'u ar-rahim, yang memutuskan tali silatu ar-rahim. Dan ini perkara ini di samping dia dosa besar, dia ternyata bisa menghalangi eh, tersampaikannya pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin tidak hilang ibadah itu, tidak hilang pahala itu, tapi dia tergadai. Sama sekalian, dia tergadai sehingga seakan-akan dia harus membayar utangnya terlebih dahulu, baru pahala itu sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa utangnya? Utangnya adalah dia harus membayar perselisihan yang terjadi di antara saudara dengan berdamai di antara keduanya. Nah, ini pentingnya juga islahu dzatil bain, memperbaiki hubungan saudara atau sesama mukmin, apalagi kerabat, karena ternyata ini bisa menjadi penghalang pahala kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan membawa manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, wa jazakumullahu khairan. Masya Allah. Materinya sangat luar biasa telah disampaikan untuk mempersingkat waktu kami. Kami akan membuka sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, silakan eh, melambaikan tangan dan juga bisa menulis di kolom komentar. Silakan kalian.
Mohon izin Ustadz bertanya. Boleh nggak Ustadz? Mungkin agak di luar tema sedikit. Nah, Rasul di zaman Oke. Rasulullah itu menjadi Rasul berapa tahun ya Ustadz? Ramadan itu puasa diwajibkan. Maksudnya Oke. paham buatan Ya. Ustadz? Paham nggak Oke. Ustadz? Nggak kok belibet saya Ustadz. Ngapunten. Ah, Masya Allah. Sebetulnya masih Terus, masih masih dalam lingkup tema kita, Bu. Jadi nggak masalah, insya Allah. Masih terkait nggak dengan ibadah masalah. puasa. Nggih. Ya, pertanyaannya mungkin eh, tahun berapa ibadah puasa itu diwajibkan gitu ya, Bu? Nggih, nggih, berapa tahun ya selama Ya, seumur menjadi Nabi dan Rasul itu dilaksanakan puasa berapa kali ngaten? ya. Jadi eh, puasa pertama kali itu adalah ketika turun ayat Allah Subhanahu wa taala, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, faman syahida minkum asy-syahra falyasum." Siapa yang menyaksikan hilal di bulan Ramadan, hilal bulan Ramadan, falyasumhu, maka hendaklah dia berpuasa pada eh, bulan itu. Sebelumnya pernah dan dan itu kejadiannya adalah di bulan kedua Hijriyah. Di bulan kedua Hijriyah, di bulan kedua Afwan, di tahun kedua Hijriyah, ya, di tahun kedua Hijriyah. Berarti selama di Mekah itu tidak ada anjuran untuk berpuasa, meskipun ada syariat puasa Asyura di zaman itu ya, dan itu satu-satunya puasa yang sempat diwajibkan. Ya, puasa di bulan Muharram, di tanggal 10 bulan Muharram, termasuk puasa-puasa eh, yang lain, tetapi masih sebatas anjuran. Ya. Masih sebatas anjuran. Sampai pada tahun kedua Hijriah, turun perintah yang mewajibkan untuk berpuasa pada tahun itu. Sehingga kalau menghitung dari sejak zaman diwajibkannya sampai Nabi SAW wafat, itu artinya Nabi eh, Nabi wafat tahun keberapa? Tahun ke-10 Hijriah. Ya, berarti jika menghitung secara periodik, secara eh, kalender Hijriah, artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berpuasa dari tahun kedua sampai tahun ke-10 Hijriah. Artinya Nabi berpuasa selama 9 tahun lamanya. Ya, 9 tahun lamanya. Jadi kalau dihitung-hitung sebetulnya masih lebih banyak kan kita puasanya daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi tidak mungkin bisa dibandingkan antara kualitas puasa Nabi dengan kualitas puasa kita. Nah, itulah kenapa tadi kita menegaskan bahwa kadang-kadang kualitas puasa itu tidak ditentukan oleh hal-hal yang sifatnya lahiriah. Ya, semua orang bisa tahan makan, tahan minum, dan semua yang batalkan. Tapi siapa yang bisa menahan diri dari semua perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Dan itu yang akan menjadi pembeda yang kualitas antara puasa si fulan dengan si fulan yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Baik Ustaz, terima kasih. Oh, satu lagi Ustaz. Tapi ada Hmm. hubungannya, tapi hubungannya dengan pertanyaan tadi, tapi tidak mungkin tidak ada hubungannya dengan panjenengan tadi menyampaikan sebelumnya. Dari 9 tahun itu Ustaz, karena kan banyak perbedaan yang terkait jumlah hari Ramadan itu Ustadz nggih. Dari Ya. sembilan, 9 kali berpuasa itu yang Rasulullah menggenapkan 30 hari Ramadan itu ada kisahnya enggak Ustadz? Ada berapa kali atau bagaimana ininya Ustadz? Karena kan hadisnya itu katanya bulan Ramadan itu 29. Lalu kemudian kalau belum melihat hilal maka genapkan ngaten nggih. Bunyinya atau salah saya ininya. Mohon diluruskan Oke. Ustadz. Oke. Masya Allah. Kebetulan di zaman itu belum ada PMKG, Bu. Jadi agak sulit untuk menentukan kapan Rasulullah berpuasa sempurna dengan yang tidak. Wallahu a'lam. Setahu kami tidak ada riwayat yang menjelaskan secara detail kapan Nabi berpuasa 29 hari dan kapan Nabi berpuasa 30 hari. Namun yang menjadi catatan penting untuk kita semua bahwa bagi siapapun yang berpuasa 29 atau 30 hari itu sudah dihitung sebagai puasa sempurna.
Jadi bukan berarti kalau 29 nggak sempurna, yang 30 yang sempurna. Iya, itu hanya jumlah bilangan bulan aja. Kata Nabi, ya setiap bulan Allah menciptakan 12 bulan dan jumlah bulan itu adalah sittatun apa 30 atau 29. Itu jumlah bulan 29. Ya, kadang ada bulan yang disempurnakan menjadi 30 atau sudah cukup dengan 29. Sudah cukup dengan 29. Itu kalau versi Hijriah. Kalau versi Masihiyah yang 31 juga banyak, ya. 31 juga banyak. Tetapi dalam kalender Hijriah. Jadi kalau secara Masihiyah sebetulnya puasa kita tidak lengkap, ya. Yang lengkap itu adalah 31 kalau secara Masihiyah. Tapi secara Hijriah puasa itu atau jumlah bulan itu adalah 29 dan 30. Dan itu berlaku untuk semua bulan. Kata Nabi, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in gummi 'alaikum fa akmilu iddata Sya'ban. Dalam beberapa riwayat, ya, fa akmilu atau faqdurulah, berpuasalah kalian atas dasar hilal. Meskipun ini parameter hilal kalau di negeri kita kan ada dua versi, ya, parameter hilal di negeri kita. Namun intinya adalah ru'yatul hilal. Wa aftiru li ru'yati, dan juga berbuka artinya berlebaranlah berdasarkan barometer itu. Kemudian kata Nabi, kalau kalau kalian tidak melihatnya, maka sempurnakanlah menjadi 30. Tapi kalau tidak, maka 29 itulah yang menjadi bilangan sempurna dari bulan suci, dari hitungan bulan Ramadan. Jadi seperti itu, Bu. Kalau ditanya tentang puasa 29 dan 30, itu sama aja kalau dalam hitungan kalender Hijriah. Yang berbeda adalah apakah jumlah bulan itu pada tahun itu menjadi 30 atau hanya 29. Dan ini bisa berbeda secara realita, juga bisa berbeda secara meteorologi, ya. Ini saya mengomentari realita yang kita hadapi khususnya di negeri kita. Namun tidak menjadi persoalan, insyaallah taala, selama masih dalam kerangka yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustadz penjelasannya. Mohon maaf. Oke. Oke. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, monggo Pak. Ini Ustaz, balik ya masalah tarawih 8 dan 20 rakaat ini Ustaz. Jadi terkait yang kemarin pernah disampaikan bahwa seperti sampai selesai dengan imam sama dengan sholat semalam suntuk gitu Ustaz. Nah, di sini kebetulan yang dekat rumah ini kadang ada yang ustadznya sholat raweh 8 rakaat turun dari imam. Habis itu digantikan imam yang 20 rakaat. Nah, kalau pada saat kita misalnya ada yang imam 8 ini turun, apakah itu bisa dikatakan sudah selesai karena tidak melakukan sholat witirnya berjamaah gitu Ustaz. Kemarin ada yang 8 rakaat turun, bahkan ada setelah 8 rakaat turun, ada beberapa orang yang meminta geser ke rumah orang yang sebelahnya untuk melakukan sholat witir. Ustaz. Oke. Gimana Ustaz? Baik. Kalau ditanya apakah sudah selesai pelaksanaan tarawihnya, ya kita katakan insya Allah sudah selesai, ya. Kalau didasarkan pada keyakinannya. Kalau dasarkan atas keyakinan atau pilihannya, karena itu kan pilihan, ya saya menyebutnya mungkin pilihan madhab, ya, antara yang berpandangan hanya 8 atau 23 rakaat, dan kedua-duanya diakomodir dalam syariat kita, bahkan yang lebih dari itu. Tapi kalau
yang ditanyakan adalah jaminan yang pernah disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maqama ma'al imam, siapa yang berdiri bersama imam untuk melakukan qiyamul lail hatta yang sarif, ya, sampai imam itu yang sarif, sampai imam itu selesai dari salatnya, kutiba lahu qiyamu lailah, maka dicatat baginya seperti pahala orang yang melakukan salat malam penuh. Ya. Kalau didasarkan pada hadis ini, maka syarat yang harus dipenuhi adalah seorang makmum ikut bersama dengan imam, ya, sampai dia selesai di masjid itu, ya, dalam salat di masjid itu, ya. Tapi kalau imamnya lebih dari satu gimana? Tidak jadi persoalan. Yang jadi masalah adalah selesai sampai batas akhir. Maka itulah yang insya Allah dihitung sebagai orang yang salat bersama dengan imam hatta yang sarif, sampai dia selesai. Dan ternyata di zaman sahabat juga sama seperti itu. Di zamannya Umar itu, ya, imam yang ditunjuk juga tidak hanya satu orang, ya. Ada Ubay bin Ka'ab, ada Tamim, dan yang lainnya. Namun sunnah yang diajarkan oleh para salaf terdahulu adalah sholat bersama dengan imam sampai selesai. Ya. Apakah yang tadi sholatnya lebih awal tidak dapat pahala? Insya Allah dapat pahala, ya. Ya. Mungkin dapat setengahnya. Wallahu alam. Kita tidak bisa, karena ini perkara pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak bisa memastikan, oh kalau gitu dia hanya dapat setengahnya atau mungkin 2/3-nya. Wallahu alam, ya. Bisa saja ada orang yang sholatnya 23 rakaat sampai selesai imamnya, bahkan mungkin dia masih nambah lagi setelah itu, tetapi dia tidak mendapatkan pahala dari sholatnya. Dia tidak mendapatkan pahala dari sholatnya. Ini kembali lagi kepada materi kita tadi, ya. Orang yang merugi. Rubba qa'imin, kata Nabi, laisa lahu hadzum min qiyamihi illa as-sahr illa at-ta'b was-sahr. Boleh jadi ada orang yang melakukan qiyam di bulan Ramadan, tapi dia tidak mendapatkan bagian dari qiyamnya sedikit pun, kecuali hanya capek dan begadang. Ya, kecuali hanya capek dan begadang. Kembali ke tadi masalah batiniah tadi, ya, masalah ketulusan, masalah keikhlasan. Ya, sehingga mungkin yang 8 rakaat, ya, tapi secara keikhlasan, ketulusan, ketumainahan mungkin lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi variabel menilai sebuah ibadah itu tidak dari satu sudut, ya, tidak dari satu sudut pandang. Saya tidak mengatakan yang 23 pahalanya lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, karena ada variabel-variabel yang tidak terjangkau, yang tidak bisa dinilai, itu berupa variabel yang bersifat batiniyah seperti khusyuk, tumanina, itu tidak bisa dinilai, ya, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang menilai. Bisa jadi yang 8 rakaat lebih tinggi pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sisi variabel tadi, ketumaninahan, dari sisi kekhusyuan dan kesempurnaan sholat. Tetapi kalau kita memandang dari variabel tadi, masalah jaminan qiyamul lailah atau sholat sepanjang malam, maka kita tidak bisa keluar dari ketetapan Nabi bahwa kita harus benar-benar sholat bersama imam sampai selesai, hatta yan sarif. Kira-kira seperti itu. Ya, ini hitungannya ketika berada dalam satu jamaah, ya. Berbeda kalau di masjid yang satu salatnya 8 rakaat, kemudian sudah selesai, kita pulang ke rumah, tiba-tiba kita melewati masjid yang salatnya 23 rakaat dan masih sholat. Nah, itu beda urusan, karena sudah beda jamaah, sudah beda imam. Sudah beda jamaah dan sudah beda imam. Saya kira itu. Ya, malah keliru kalau ada orang yang sudah sholat di situ 8 rakaat, tiba-tiba ikut lagi di situ sampai selesai di jamaah yang kedua, sampai imamnya witir, dia ikut witir juga. Itu yang keliru. Jadi sudah 2 kali witir, dan itu tidak dianjurkan atau tidak ada syariatnya dalam ajaran Islam. Wallahu a'lam bishawab. Oke.
Jazakallah khair. Wa iyyakum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Oke. Suaranya putus-putus ya kayaknya. Mohon maaf, ini apa cuma saya nggak dengar suaranya atau yang lain juga sama? Tidak keluar suaranya. Ya, tidak keluar Iya. suaranya. Tidak keluar suaranya Pak Ustadz. Sebentar ya, mungkin ada gangguan jaringan mungkin. Ada gangguan. Atau mic-nya belum di-on-kan. Oh iya, mungkin. Oke, ada yang bertanya lewat kolom komentar Pak Ustadz. Saya akan bacakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Mungkin oke. Jadi sorenya seorang orang sudah sholat witir, sholat raweh dan witir, kemudian malamnya sholat tahajud. Apakah boleh Pak Ustadz? Silakan dijawab Pak Ustadz. Sholatnya sore maksudnya gimana ini? Maksudnya sorenya itu orang itu sudah sholat Oke, raweh, oke. dan witir. Lalu Oh, malamnya orang itu sholat tahajud juga. Apakah boleh Pak Ustadz? oke. Yang ada larangannya adalah la witrani fi laila. Tidak ada dua salat witir dalam satu malam. Jadi selama tidak witir dua kali, maka sah-sah aja bagi siapapun yang ingin memperbanyak jumlah rakaat qiyamul lailnya. Adapun perkara tarwih dan tahajud itu hanya dari sisi penamaan. Ya, mau disebut tarwih atau tahajud ini adalah bagian daripada qiyamul lail. Ya. Meskipun secara istilah tahajud memang lebih khusus bagi orang yang qiyam lail setelah terbangun dari tidur. Dan itu syarat penyebutan tahajud itu adalah sholat malam yang dilakukan setelah tidur. Ya, setelah tertidur ya. Berbeda dengan
salat lain yang lain sama dengan salat witir termasuk dari bagian qiyamul lail. Tetapi selagi itu adalah qiyam lail atau salat yang dilakukan di malam hari, maka itu sah mau dilakukan kapan saja. Min ba'di salatil isya, dari sejak selesai melakukan salat isya sampai terbitnya fajar shadiq di pagi hari atau di subuh hari. Dia boleh melakukan salat, ya, karena berangkat dari keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, qumil laila illa qalila. Berdirilah di malam hari, kata Allah Subhanahu wa taala, dan perintah untuk berdiri di situ ya, disampaikan secara umum, secara mutlak, tidak ada batasan jumlah. Taib. Tetapi khusus untuk witir ini tidak boleh berulang dalam satu malam. Kenapa? Karena ada larangan khusus dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la witrani fi lailah. Tidak ada dua witir yang dilakukan di dalam satu malam. Tapi kalau dia sudah salat witir terus, apakah masih boleh melakukan salat lain? Boleh saja, karena witir tidak dimaknai sebagai penutup salat lain. Ya, hanya saja kata Nabi SAW, ij'alu akhir salatikum bil laili witra. Jadikanlah akhir daripada salat kalian di malam hari itu sebagai salat witir. Tapi bukan berarti bahwa kita bahwa witir itu telah menutup peluang untuk melakukan salat-salat lain jika masih ingin menambahnya. Jika masih ingin menambahnya. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Baik Pak Ustadz, terima kasih untuk pertanyaan yang sudah dijawab. Baik, Masya Allah. Terima kasih banyak Pak Ustadz atas materi sekaligus jawaban yang sudah dipaparkan atau sudah dijawab. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz Fadli Multazam Ilham bisa menambah ilmu baru untuk kita semua dan berguna dalam kehidupan sehari-hari. Amin, amin ya robbal alamin. Sebelum kita tutup acara ini, saya mohon izin untuk menyampaikan sedikit mengenai sinergi amal kebajikan. Yayasan Sinergi Amal Kebajikan adalah lembaga sosial kemanusiaan dan keagamaan, lembaga yang bergerak di bidang sosial, penghimpunan zakat, infak, sodako, dan pengelolaan harta benda wakaf. Lembaga ini juga memperdayakan program dalam bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan sosial, charity untuk mustahik. Saat ini Sinergi Amal Kebajikan mengelola harta benda wakaf berupa pondok pesantren yang bernama Utsman bin Affan dan aset wakaf lainnya. 4 program Sinergi Amal Kebajikan yang dimiliki yaitu sinergi mencerahkan, sinergi mencerdaskan, sinergi memperdayakan, dan sinergi kepedulian. Alhamdulillah kita sudah berada di penghujung acara. Sekali lagi saya ingin mengingatkan bahwa acara Gober atau ngobrol online berkah Ramadan ini diadakan selama 20 hari di bulan Ramadan. Dan mengangkat tema yang berbeda-beda, tentu saja tema-tema itu akan dikupas tuntas oleh pemateri-pemateri yang sangat hebat dan inspiratif. Acara ini diselenggarakan oleh Sinergi Amal Kebajikan dan didukung oleh Hasanah Tour and Travel. Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi kontak person dari Sinergi Amal Kebajikan dan juga Hasanah Tour and Travel. Baik, para peserta yang dimuliakan Allah, mari kita tutup acara ini dengan hamdalah. Jangan lupa untuk mengisi form prestasi yang telah dibagikan di kolom chat. Terima kasih atas kehadiran. Mohon maaf apabila jika terdapat salah kata dari saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih untuk semuanya. Jazakumullah khairan. Terima kasih Mas. Barakallahu fiik. Amin. Saya izin live ya. Ya Pak, silakan.